Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan saya Osadus Manggu, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 7 tahun 2026 dari LPTK Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 251055656062. Pada hari ini 6 Januari 2026 saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMP Permata Indah dengan materi pelajaran matematika kelas 8 dengan materi relasi dan fungsi. Selamat menyaksikan dan terima kasih atas perhatiannya. Kemudian apa sih itu relasi? Ya. Nah, tapi sebelumnya segala sesuatu yang berputar akan selalu berputar. Namun ingatlah satu hal, jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Ya. Karena apa? Hidup manusia adalah selalu berrelasi. Manusia tidak bisa hidup sendiri, ya kan? Pasti selalu berhubungan dengan manusia yang lainnya. Bukan hanya sesama manusia, tetapi juga sama makhluk hidup yang lainnya. Entah itu tumbuh-tumbuhan, entah itu dengan hewan. Ya, tentu harus ada hubungan yang baik. Caranya bagaimana? Ya, kembali dari kita, ya. Ingat, segala sesuatu yang berputar akan selalu berputar. Namun ingatlah, ya, satu hal, jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Ya. Yang berikutnya, mengapa sih kita mempelajari tentang relasi? Tujuan kita mempelajari relasi adalah yang pertama apa? Coba dibaca. Menyatakan relasi dalam bentuk diagram panah. Yang kedua, menyatakan relasi dalam bentuk diagram kartesius. Kemudian menyatakan relasi dalam bentuk hubungan pasangan berurutan. Ya, ini tujuannya, ya. Kemudian apa manfaatnya kita mempelajari relasi? Manfaatnya kita mempelajari relasi. Yang pertama adalah dengan mempelajari relasi kita dapat mengelompokkan sesuatu dengan mudah sesuai dengan aturan yang dikehendaki. Kemudian yang berikutnya, apa sih itu pengertian dari relasi? Apa itu pengertian relasi? Silakan dibaca. Relasi atau hubungan Jadi relasi atau hubungan dari himpunan A ke himpunan B adalah pemasangan anggota-anggota A dengan anggota-anggota B. Ya, pemasangan dari anggota A dengan anggota B. Nah, relasi dalam matematika misalnya adalah lebih dari, kurang dari, ya. Kemudian apa lagi? Setengah dari, faktor dari, atau lebih kecil dari atau lebih besar dari, dan lain-lain. Masih banyak lagi, ya. Contohnya, ya, misalnya diketahui A adalah 1, 2, 3, 4 dan B adalah 1, 2, 3, ya. 1, 2, 3. Maka jika himpunan A ke himpunan B dinyatakan relasi kurang dari, maka lebih jelasnya dapat ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Ya, misalnya begini. Nah, ini diagram tanda panah kurang dari, ya. 1 kurang dari 2, 1 kurang dari 3, ya. Kemudian 2 kurang dari 3, ya. Ini adalah relasi atau diagram yang dinamakan diagram panah, ya, di mana arah relasi ditunjukkan dengan anak panah dan nama relasi ini adalah kurang dari, ya. Kemudian yang berikutnya,
Menyatakan relasi. Ya. Relasi antara dua himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu dengan diagram panah, kemudian diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Yang pertama adalah diagram panah. Nah, contohnya, ya, kalau bisa dilihat dalam, jika Anto suka sepak bola, Andi suka voli dan bulu tangkis, serta Budi dan Badri suka basket dan sepak bola. Nah, buatlah diagram panah keadaan tersebut apabila A adalah himpunan anak dan B adalah himpunan olahraga. Nah, ini contohnya. Nah, Anto tadi adalah hobi suka sepak bola. Kemudian Andi suka bola voli dan suka bulu tangkis. Ya. Kemudian Budi suka basket dan sepak bola. Kemudian Badri suka basket dan sepak bola. Ya. Nah, ini adalah suka diagram tanda panah suka akan, ya, atau hobi. Ya. Kemudian yang berikutnya, nomor 2, diketahui P adalah 1, 2, 3, 4 dan Q juga adalah 2, 4, 6, 8. Gambarlah diagram panah yang menetapkan relasi dari P dan Q dengan hubungan setengah dari faktor dari. Ya. Nah, kita lihat himpunan P adalah 1, 2, 1, 2, 3, 4. Dan himpunan Q adalah 2, 4, 6, 8. Nah, setengah dari Q dikatakan himpunan setengah dari Q. Maka 1, adakah 1 setengah dari 2? Ya, 1 setengah dari 2. Kemudian 2 setengah dari 4. Kemudian 3 setengah dari 6 dan 4 setengah dari 8. Ya. Kemudian yang berikutnya, faktor dari P, faktor dari Q. 1 faktor dari 2, faktor dari 4, faktor dari 6 dan faktor dari 8. Kemudian 2 faktor dari 2, faktor dari 4, faktor dari 6 dan faktor dari 8. Ya. Kemudian 3 adalah faktor dari 6. Dari 8 yang nggak bisa. Ya. Kemudian 4 adalah faktor dari 4 dan faktor dari 8. Sampai sini paham? Nah, ya. Nah. Diagram kartesius. Ya. Diketahui A sama dengan 1, 2, 3, 4 dan 5. Kemudian B 1, 2, 3 sampai 10. Ya. Nah, gambaran diagram kartesius yang menetapkan relasi A ke B dengan hubungan 1 lebih dari akar kuadrat dari. Ya. 1 lebih dari. Nah, ini hubungannya. Ya. 1 lebih dari. Ya. 1 lebih dari. Nah, ini himpunan B, ini himpunan A. Ya. 2 lebih dari 1. 3 lebih dari 2. Ya. 3 lebih dari 2. 4 lebih dari 3, 5 lebih dari 4. Ya. Ini 1 lebih dari. Artinya himpunan A itu adalah anggota 1 lebih dari himpunan B. Ya, ini kartesius. Bisa paham sampai sini? Kemudian yang berikutnya akar kuadrat dari. Nah, ini akar kuadrat dari, himpunan akar kuadrat dari. Ya. 1 kuadrat dari 1. 1 kali 1 kan 1 kan? Ya. Kemudian 4, ya, 2 ada 4 kuadrat dari 2. Kemudian 9 kuadrat dari 3. Ya, sampai sini bisa paham? Ya. Kemudian yang berikutnya himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan. Ya. Contoh, himpunan A adalah 1, 2, 3 sampai dengan 25. Ya, di titik 25. Kemudian dan himpunan B adalah 1, 2, 3 di titik sampai dengan 10. Ya.
tentukan himpunan pasangan berurutan yang menyatakan relasi A ke B dengan hubungan kuadrat dari A ke B ya, kuadrat dari B 2 kali dari C 1 kurang dari ya, 1 kurangnya dari 1 kuadrat dari 1 ya, kemudian 4 kuadrat dari 2 ya, 9 kuadrat dari 3, 16 kuadrat dari 4, 25 kuadrat dari 5. Kemudian tadi yang ke B adalah 2 kali dari. Nah, 2 kali dari 2 ya, 2 kali dari 1 kan, 1 tambah 1 2 ya. Kemudian 4 2 kali dari 2, 2 kali 2 4. Kemudian 6 2 kali dari 3 ya. Kemudian 8 2 kali dari 4, kemudian 10 2 kali dari 5, kemudian 12 2 kali dari 6, 14 2 kali dari 7, 16 2 kali dari 8, 18 2 kali 9, 20 2 kali 10. Sampai sini bisa paham? Untuk yang B ya, 2 kali dari. Lalu yang C adalah faktor dari tadi ya. Nah, 1 kurang dari 1 kurang dari 2, 2 kurang dari 3, 3 kurang dari 4, 5 kurang dari 4 kurang dari 5, 5 kurang dari 6, 6 kurang dari 7, 7 kurang dari 8, 8 kurang dari 9, 9 kurang dari 10 ya. Oke, sekarang kalian sudah bentuk kelompok tadi ya. Saya akan kirimkan, saya akan bagikan ke kertas ini dulu. Di situ soalnya adalah bekerjalah dalam kelompok ya, berisi 3 sampai 5 orang. Gunakan penalaran diskusi dan buat representasi visual, diagram panah, tabel, pasangan berurutan. Setiap jawaban harus disertai dengan alasannya. Soal nomor 1, memahami dan membandingkan beberapa representasi relasi. Ya. Diberikan himpunan 4, 5, 2, 4, 6, 8, 3, 5, 7 ya. Dah? Ada belum soalnya? Jadi kan udah dapat? Udah, bagi ke teman-temannya. Ya. Dari situ sebuah relasi R dari A ke B didefinisikan sebagai setiap anggota dipasangkan dengan semua anggota B yang memiliki selisih tepat 1. Nah, tugas kelompoknya adalah tentukan pasangan berurutan yang memenuhi relasi R. Ya. Kemudian gambarkan diagram panahnya. Lalu buat tabel yang menampilkan pasangan dari relasi itu. Ya. Lalu jelaskan mengapa relasi ini bukan satu fungsi. Ya. Lalu soal nomor 2, menjelaskan, menciptakan relasi baru dan menguji sifatnya. Ya. Himpunan 1, 2, 3, 4. Tugasnya buatkan relasi dari B ke V. Ya. Itu ada 4 kelompok, ada 4 soal. 4 soal atau 5 soal? 5 soal ya. Sampai sini bisa paham maksud soalnya? Ya. Bisa paham? Masing-masing kalian mengerjakan soal itu ya. Oke? Kalau paham silakan diskusikan bersama. Tulis jawabannya di sini. Buat gambar diagram panah dan juga diagram kartesiusnya. Silakan. Dua ya. Jadi yang lain bikin diagram mana, yang lain bikin diagram kartesius. Pasangan yang berurutan. Ini kreasi dikit ini. Suruh buat apa juga? Satu bisa, jadi 2.
Siap. Jangan bisa Ini bikin macam lain. Iya. langsung. Itu latihan sendiri. Satu jam 12. Masih ada Ayo, komentasi. Sekarang yang kelompok satu dulu kita komentasi dulu kelompok satu. Silakan. Ayo, silakan. Kelompok satu presentasi ke depan. Silakan. Kita dengarkan dari kelompok satu dulu. Nanti kelompok dua, kelompok tiga. Ayo, silakan. Ayo, silakan. Kevin, silakan. Pin, ini di bawah pin. I can speak Indonesian. Nah, perhatikan dulu teman-teman dengarin. Serius. Ya. Ada tiga teman sini. Dengarin di belakang. Berapa, Pak? Ini enggak ada kita. Itu ini kan diagram tabel. Bahasa itu aja sih kalau bahasa yang kamu bisa dipakai itu di luar bahasa itu. Oke. Pak, diagram tabel Mas. Hah? Iya enggak, ada yang paling itu. Ayo. Pak, berani. Ayo mulai aja itu baca yang kamu. Nah, katakan relasi dan Kamu mulai dulu untuk perkenalan kami dari kelas kelompok apa? teman-teman kami dari kelompok 1 dari kelas 8A. Nah, ini mempresentasikan tentang relasi teman-teman. Soal nomor 1 tadi. Nomor 1 ya, kan relasi tersebut. Sama jawab. Masih jawaban. Langsung jawab. Iya. Dengarin. Dari belakang aja. Dari Satu pasangan yang memenuhi relasi R. baca itu apa dengar teman-teman. Satu pasangan yang memenuhi relasi R. Nah, A. Satu, tiga, dan ibu punya. Koma 2, koma 4, koma 3, 5, koma 4. Baca aja kan. Baca itu dulu. 7,6, Nanti baca dulu. 8, Pasangan yang memenuhi relasi R. Yakin juga. Enggak boleh. Nah, kumpulan ada 2, 4, Jadi 6, siapa yang 8, baca? misalnya adalah 3, 5, 7. Kemudian pasangan peruntungannya adalah yang pertama, Gue yang pegang. terus 4,3, 5, Gue yang memperhatikan. lanjut. Dia baca sendiri dia. Dengarin di belakang. Baik, Pak. awal relasinya nih. Tahu dulu, yang belum tahu nih, ini Yang diagram panah, ini table dan ini trapesium. Trapesium apa namanya? Kartesius. Iya, kartesius. Yang pertama, diagram panahnya. Diagram panahnya. Yansen nggak tahu mana. Ketiga baca. Gue fans sama lu Yansen. Yansen nggak tahu mana. Itu himpunan dari apa? Himpunan apa itu namanya? Ya, diagram panah apa? Yang di panah tuh. Hah? Itu diagram panah apa itu? Diagram panah apa itu? Himpunan apa? Apa sih? Relasi apa? Apa sih? Hah? Lebih dari atau kurang dari? Lanjut apa? Hah? Lebih dari mana? Apa aja gue ada kosong lu aja. Mana?
Ini dua, ini apa maksudnya? Dua? Dua kurang dari tiga. Terus? 4 kurang dari 3. Memiliki sisinya masing-masing. Pak, saya jelaskan tadi resepnya kan? Kemudian ini dapat apa itu? Dapat apa? Tabel himpunan pasangan dari relasi A dan B. 2 berpasangan dengan 3. 4 berpasangan dengan 5. Kemudian 6 berpasangan dengan 7. Kemudian bagaimana? Ayo, cari aja tulis. Ayo tulis gimana tadi kamu tulis? Aduh, gimana ya? Jadi gini Pak, itu sama aja kayak gini Pak, tapi kayak dia Ya apa bagaimana? Jelas. Mana? 2 kurang dari 3. Kemudian nomor 2 itu yang kita siapa itu? Nomor 4. Nomor 2 tadi bagaimana? Nah, relasi ini disebut apa? Relasi ini bukan suatu fungsi karena setiap anggota A tidak memiliki pasangan di yang memiliki pasangan di himpunan B. Bagaimana kesimpulannya? Nomor 4 bagaimana? Ini bukan nomor 4 Pak, ini Ya. Nah, ini yang bawahnya. Ini kamu nomor 2 tadi yang tadi yang sama kayak mereka. Kamu nomor 1. Kesimpulan yang bawahnya aja. Oh, baca kesimpulannya. Kesimpulannya adalah dalam suatu dalam contoh sehari-hari, relasi menjadi fungsi jika tiap orang terhubung satu objek. Ada lagi yang mau sampaikan? Baik, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kita semuanya. Terima kasih. Baik, tepuk tangan buat mereka. Kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Kayak tape apa ya? Tape. Silakan, siapa yang pegang, siapa yang baca? Ayo, dipresentasikan. Jadi masih adalah tergantung dari suara baca bagaimana dan juga kerjasama kalian.
Jaki taruh lapena. Ayo, dimulai silakan. Apa dari kelompok 2? Dia mempresentasikan relasi dan fungsi. Ya. Dengan nama saya Afi. Perkenalkan nama saya Mendari. Perkenalkan nama saya Kalina. Perkenalkan nama Taruh lapena dulu. Ya, ya, silakan. Sedikit bunyi. Kata sedikit. Ini adalah diagram kartesius. Himpunan apa? Diagram panganan dulu. P lebih kecil dari G. Himpunannya dari apa? Himpunan P adalah baca semua. Himpunan P 1, 2, 3, 4. Himpunan Q 1, 2, 3, 4. Satu lebih kecil dari dua, 3, 4. Satu orang aja yang baca. Baca. Satu lebih kecil dari 2, 3 dan 4. 2 lebih kecil dari 3 dan 4. 3 lebih kecil dari 4. Terus. Diagram kartesiusnya yang seperti ini. Kemudian P dan Q adalah tempat selisih genap. P dan Q adalah Kemajuan di diagram itu di belakang. Apa itu? Apa? Bapak. Sudah? Lanjut. Nanti dulu. Bentar. Jeki. Lanjut. Yang ketiga. Nah, lihat tulisan mukanya nih, lihat tekan. Erin. Baca. Dari 2 lebih besar dari 1. 3 lebih besar dari 2 dan 3. Anggota domain seperti 1, 2, dan 3 masing-masing memiliki lebih dari satu pasangan. Tergantung contohnya misalnya 1 dipasangkan dengan 2, 3, dan 4. B. Aturan karena anggota domain 1 dipasangkan dengan 3 dan 1. Pasangan berbeda. 3. Aturan. Lalu jangan bergerak dong. Lebih besar dari. Kelasnya menentukan F 21, 31, 23, 41, 42. Setiap anggota domain misalnya 3 dan 4 memiliki lebih dari satu pasangan.
bermain. Oke, sudah selesai. Apa kesimpulan tadi? Jadi apa tadi kesimpulannya? Nah, baik, silakan ditutup. Baik, sekian presentasi dari kami dari kelompok 2. Terima kasih semuanya telah menonton. Tiga. Kelompok 3. Apa coba ya, Mel? Selamat pagi semuanya, kami dari Hari ini. Selamat pagi semuanya, kami dari kelompok 4 kelompok 3 ingin mempresentasikan relasi dan fungsi. Sebuah perpustakaan mencatat relasi berikut. Setiap siswa dipasangkan dalam buku yang sedang ia pinjam. Daftar siswa S, Ani, Budi, Citra, Dani. Daftar buku B, matematika, IPA, dan sejarah. Catatan meminjam. Ani meminjam matematika, Budi meminjam IPA, Citra meminjam IPA, Dani belum meminjam buku apapun. Buatlah diagram panah dari relasi ini. Ini relasinya, gambarnya, terus ini ada ini diagram panahnya, terus ini ada Ani meminjam. yang A, ini meminjam matematika, terus ada Budi meminjam IPA, Citra meminjam IPA, dan Dani belum meminjam apapun. Pasangan berurutannya Ani, matematika, terus Budi, IPA, dan belum Citra, IPA. Dani meminjam apa? Apakah merupakan fungsi? Bukan fungsi. Definisi fungsi menyatakan bahwa setiap anggota domain siswa harus memiliki tempat satu pasangan di domain tempat. Dani anggota domain tidak memiliki pasangan sama sekali. Perubahan diagram jika dari belajar sejarah akan ditambahkan mana dari Dani ke sejarah Indonesia. Kesimpulannya, relasi siswa meminjam buku bisa dinyatakan dengan pasangan berurutan, diagram panah, dan kartesius. Semua buat tunjuk hubungan. Sekarang belum jadi fungsi karena Dani belum meminjam, tapi kalau dia pinjam, jadi fungsi karena ini apa? Dani belum pinjam. Tapi kalau udah pinjam akan jadi fungsi. Sekian presentasi kami dari kelompok 3. Terima kasih. Baik, tepuk tangan buat semuanya dulu. Baik, apa yang kamu dapat dari pelajaran hari ini? Fungsi dan relasi, Pak. Udah bisa memahami relasi dan fungsi, kemudian apa lagi? Seru, Pak. Seru, apa lagi? Belajar presentasi. Ya, jadi presentasi itu perlu. Saya harap ke depannya ya kamu berlatih untuk berbicara yang baik di depan umum, bukan nanti bercanda. Nah, karena nanti ke depannya
dunia kerja juga kamu akan melakukan seperti itu. Bagaimana supaya meyakinkan orang lain kamu bisa bekerja di satu tempat, ya. Oke, semoga pelajaran relasi hari ini ya bisa menambah wawasan kamu bagaimana tentang hubungan dan relasi dengan orang-orang di sekitar kita. Oke, sekian untuk pelajaran hari ini, semoga bermanfaat bagi kalian.